Ini kelompok. Ini kelompok 2. Iya, ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 2, Pak. Masalahnya gini, Pak. Tidak semua code yang diberikan oleh BPSDM Provinsi itu mengampu materi di Kucing, Pak. Termasuk mengampu materi yang lainnya. Dan tidak semua pengampu materi sebagai code. Contoh Pak Code Junjungan Simamora, dia Kucing. Agenda 123, tapi dia tidak sebagai code, Pak. Seperti itu. Oh, tadi kayak Simamora itu bimbingan juga. Dia code, tapi tidak. Gimana? Dia Pak Simamora tadi itu dia pengampu materi, Pak, tidak sebagai code. Oh, jadi saya ini untuk code 1, 2, 3 ini 2 kelompok. Yang untuk angkatan 133 Bapak code di kelompok 1 angkatan 133, Pak. Ya, kelompok 1 terus. Yang kelompok 2 ini siapa code-nya? Kelompok Pak Hamka, Pak. Hamka. Oh. Berarti Pak Hamka tidak menyampaikan materi. Tidak menyampaikan materi ya? Siapa? Dia bingung kok. Oh, berarti saya menyampaikan materi untuk coach kelompoknya Pak Hamka, gitu ya? Iya, betul lah. Seperti itu. Oh, nanti kelompok 2 ini nanti bimbingannya dengan Pak Hamka. Pak Hamka. Iya, betul, Pak. Oke, paham saya. Saya pikir tadi Pak Rudin, 4 ini ada sinkronus dengan yang 4 coach. Gitu. Itulah, Pak. Kita kebingungan kemarin SPT dari Kepala BPSDM Provinsi Kalbar. Tidak semua code itu mengampu sebagai pengampu materi khusus untuk Kucing. Dan tidak semua pemateri WI itu bertindak sebagai code. Nah, situ Pak yang kita sebenarnya. Ya. Yang pastinya Bapak sesuai yang agenda Bapak berikan materi di agenda 2 kelas 3 saya. Ya. Itu betul Pak di kelompok 1-nya. Dan siang nanti Bapak nanti mengampu ya di kelompok 1 yang jam 1. Ya. Oke, makasih Pak Parudin. Jadi berarti ini kegiatan sekarang adalah code 1, 2, 3 itu ya? Iya Pak, Kucing 1, 2, 3. Ya. Seharusnya Pak Hamka ini Pak, tapi itu karena Pak Hamka tidak mengampu materi ya, jadi Bapak ambil. Oke, berarti saya udah paham. Berarti saya ini belum pernah ketemu sama mereka nih, baru ini ya. Kita sudah masukkan Bapak di WhatsApp grup kelompok 1, Pak. Oh iya. Ya. Kemarin itu saya kan sempat dimasukkan mereka ini. Nah, itu yang salahnya Pak. Makanya yang kacau ini kita selesaikan sore kemarin udah clear sebenarnya. Oke Pak Parudin, makasih Pak. Pak. Semangat Pak. Oke. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kemarin saya keluar lagi. Kemarin kan sempat masukkan di grup 2 ya. Saya keluar lagi karena saya masuk di kelompok 1 ya. Iya Pak. Oke, saya mau lihat di sini Ibu Ira. Ibu Ira aktif nggak ini? Bukan Pak. Hah, bukan? Oh itu DPMKAP ya? Ini Desi ya? Iya Pak. Iya Pak, Desi Pak. Desi sebagai apa? Guru kah? Guru Pak. Oh, guru SD? Iya Pak. Franciscus ya? Oke, makasih. Ya, ini Franciscus? Ya Pak. Oh ini guru juga? Ya guru SD Pak. Guru SD. Semua guru kah? Guru Pak. Ya Pak guru. Guru kelas Pak. Guru kelas nggak ada yang SMP ya? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Oh nggak ada yang SMP. Oke. Oke, sekarang saya masuk. Apa yang mau saya kasih di sini? Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain di sini? RA. Ya, tentang RA Pak. RA Pak. RA sampai mana? Apa yang kalian ketahui tentang RA? Belum paham Pak tentang RA. Oh, belum paham. Soalnya belum pernah dipelajari. Saya sebisa mungkin saya lupa ngasih PPT kemarin. Saya pikir saya cuma coach aja. Berarti harus ada PPT-nya untuk ini, gitu ya? Iya Pak. Nanti saya kirim. Kemarin saya nggak bisa karena banyak sekali megabyte-nya. Saya nggak bisa kirim ke WA.
Nanti coba saya kirim kah? Nomor WA kalian kan masih ada itu sama saya. Nah, nanti saya kirim ke sana PPT untuk apa? Untuk rancangan aktualisasi, ya. Iya. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu apa itu rancangan aktualisasi. Yang pertama, kenapa kalian harus membuat rancangan aktualisasi? Karena kalian itu akan mengaplikasikan mata pelajaran aneka peran dan kedudukan ASN untuk ke dalam aktualisasi kalian. Jadi kemarin mungkin sudah ada yang memberikan pelajaran aneka ya, sudah ya. Nah, aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu anti korupsi, gitu ya? Ya begitu? Iya Pak. Emilia ini guru SD. Iya Pak. Guru SD, semua ini asli dari Sintang. Skadau Pak. Skadau. Dari mana? Skadau. Oh, salah Skadau. Oh, semua ini asli Skadau. Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Nggak ada yang dari Sambas, nggak ada yang dari Mempawah. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Semua lahir Skadau. Lahir di Skadau. Lahirnya yang saya di Lahirnya Jawa, ini. Pak. Kemarin kan ada siapa itu? Si Martina. Martina itu kan, ya Martina ya? Iya ya Pak. 3 itu Pak. Itu kan dari Flores ya? Iya. Nah, ikut suami di sini, masuk Nama saya, Pak. masuk jadi guru, jadi Skadau. Ada yang lain? Kawan-kawan Martina ada? Franciscus tuh dari Flores. Franciscus. Siapa itu? Oh, Danar. Franciscus. Franciscus. Saya dari Jawa, Pak. Oh, Danar malah dari Jawa ya? Wah, mantap. Franciscus dari Flores. NTT, Flores, iya. NTT ya? Wah, ke Skadau ngapain? Ikut istri? Iya. Merantau, Pak. Oh, merantau. Belum berkeluarga? Sudah, Pak, sudah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Ada yang belum berkeluarga di sini? Saya, Pak. Siapa itu? Fajar, Pak. Fajar. Fajar, Pak. Ya. Cuman kamu yang bujangan di sini? Iya, Pak. Jomblo deh, Pak. Ada yang jomblo. Ini si Desi masih bujangan? Udah nikah Pak, udah punya anak Pak, Oh, udah punya udah anak. keluarga. Jadi nggak ada mau dikasihkan sama si Fajar nih? Oh, nggak ada ya? Udah semua punya pasangan ya? Iya Pak. Wah, itu kasihan kamu Jar, nggak ada yang mau siapa Iya, si Pak. Francis si Fajar ini nggak ada yang ini. Semua udah punya pasangan nih. Iya, Pak, betul. Wah, nanti cari di kelompok lain lah kalau ada. Iya, Pak, berusaha mencari di kelompok lain nanti, Pak. Iya, sayang daripada yang bujangan itu. Kenapa susah-susah cari-cari yang ada di sini aja sebagai PNS kan udah mantap itu sama-sama PNS gitu. Sama-sama Iya, di Pak, Skadau betul, Pak. lagi kan. Mantap Jar. Oke, saya mulai pembelajaran ya. Saya satu-satu ada ini namanya Enzo. Wah, nama Enzo ini kayak orang Prancis ini nama Enzo ini. Terus ada Heknis. Hebat-hebat nama itu ya. Gimana orang tua kalian bikin Heknis gitu ya? Terus apa lagi nih? Apa? Enyon. Enyon ini, wah ini kalau Enyon ini daerah banget ini nama nih. Apa itu Enyon itu apa sih? Signal kalian apa? Hilang-hilang. Iya Pak. Iya Pak. Telepon saya hilang-hilang. Padahal pakai WiFi ini, Pak. Oh itulah memang. Padahal dari kabupaten nih Pak, kami Pak. Kasihan. Ini kalian nih. Ira itu, ini juga hilang-hilang. Hampir semua hilang-hilang nih. Ira, Emma, Franciscus, Endo. Aduh, signalnya ini semua. Fajar juga signalnya hilang. Nggak bergerak ini gambarnya. Emma. Ya, saya, Pak. Emma ini kayak yang kemarin WA ke saya. Saya, Pak. Iya Pak, saya Pak. Emma, saya ada yang
Yang telepon ke saya Emma juga. Iya. Saya lihat ada lambang BNI. Kenapa pula BNI? Ada yang nagih apa dari tadi? Itu punya saya, Pak. Siapa? Saya. Oh, saya nggak angkat. Apa pula BNI? Aku punya rekening aja nggak ada BNI, nggak aku angkat itu. Bukan yang Saya. Apa yang bikin BNI itu apanya? Apa? Gambar fotonya itu BNI. Siapa itu? Punya Siapa? saya, Pak. Siapa ini? Siapa si Danar. Danar? Kenapa kau bikin BNI? Memang kamu kerja di BNI? Saya agen BNI 46, Pak. Tahu. Kau telepon aku pakai DN. Ini apa? Aku nggak ada kredit di BNI, nggak ada hubungan dengan bank BNI, nggak aku angkat. Aku pikir aja itu kan ini apa? Bukan kredit. Kau telepon nyasar nih kan? Karena tulisan di kupikir ini BNI ya, apa BNI 47, tapi kulihat BNI-nya 46 gitu kan, bukan BNI 7 gitu kan. Agen apa? Asuransi? Agen BNI 46. Laku pandai. Oh gitu. Kenapa bisa masuk ke sana? Karena kerja kemarin sempat di BNI, bukan? Atau memang freelance? Nah, memang untuk di pedesaan itu kan ada program dari BNI untuk membuat satu unit sebagai agen. Oh, terus Artinya di gimana situ nih? itu bisa tarik tunai, kemudian transfer buat rekening baru itu juga bisa, Pak. Oh, jadi itu seperti usaha lah gitu ya? Ya, usaha, Pak. Oh, bentuknya dalam bentuk apa dia? Ada m-bankingnya. Kalau transfer itu Danar itu alatnya apa? Edisi, Pak. Mini ATM itu. Yang itu yang ada kotak yang biru itu? Edisi itu yang main gesek itu, Pak. Oh iya yang bisa. Oh gitu. Oh, tidak menyalahi dengan kerja tupoksi dari guru ya? Tidak, Pak. Oh itu bisnis ya? Itu di luar. Iya, itu di luar. Ada untungnya nggak? Untungnya ada, cuma kecil, Pak. Yang penting ada. Persennya berapa persen dia dari setiap transferan atau itu? Itu kalau dari bank hanya satu transaksi itu 2.000, Pak. Oh, bukan persen ya, 2.000 ya? Iya. Kalau bayar listrik? Itu bayar listrik lebih kecil lagi, Pak. Itu tergantung transaksinya, Pak. Wati itulah. Ya kecil-kecil menjadi gunung itu, bukan menjadi bukit lagi nanti. Amin. Amin. Oke, Danar. Oke, saya berusaha menjelaskan kalian menyelesaikan rancangan aktualisasi itu selesai hari ini. Bisa nggak? Kita harus niat ini. Kita coba, Pak. Iya, saya bisa jelaskan itu kalau kalian niat mengerjakan bisa selesai 1, 2, 3 hari ini selesai. Tidak mesti menunggu nanti seminggu ke depan. Oke, saya tidak perlu nanti saya kirimkan PP tapi nggak perlu PowerPoint lah. Cuma nanti apa nanti narasinya atau redaksinya nanti akan kalian coba nanti lihat dari PPT saya kirim nanti ke WA-nya. Nanti sama kamu Danar ya, saya kirim ke Danar nanti ya PPT-nya ya karena nomormu masih ada saya simpan ya. Ya, boleh, Pak. Pak. BN ini ya, nanti saya kirim nanti bagikan ke kawan-kawannya ya. Oke. Iya, Pak. Pertama, kalian nanti membuat rancangan aktualisasi ini ada 5 bab. 5 bab itu bab pertama itu adalah pendahuluan. Kedua, bab 2 itu aja nilai dasar ASN. Bab 2. Bukan. Bab 2 itu adalah gambaran umum organisasi. Ya. Bab 2 gambaran umum organisasi, bab 3 itu nilai dasar ASN. Bab 4 itu rancangan aktualisasi. Bab 5 itu penutup. Penutup itu tidak ada kesimpulan dan saran. Tutup. Tulisan itu dengan berapa? 1 paragraf, 2 paragraf, tutup aja. Nanti akan kalian buat di sana apa nama kegiatan kalian yang 1 sampai 7 itu di situ. 1 sampai 7 atau 1 sampai 5 buatkan di penutup itu kegiatan kalian. Terus sudah bab 5 itu apa? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Selanjutnya lembar berikutnya adalah biodata. Buatlah biodata kalian yang terbaik di sana. Kenapa? Karena kita akan melihat di sana kalian ini siapa. Saya nggak tahu orang tua kalian ini ada yang PNS kah, ada yang pejabat kah, jangan-jangan kawan gitu. Jadi kita harus tahu siapa.
alumninya mana, daerahnya mana, itu di biodata. Dan itu akan ditampilkan pada saat nanti presentasi. Saya ini orang tunjukkanlah kalian itu, karena kalian ini kan orang-orang hebat, bisa lulus masuk ke CPNS. Dan itu harus kita apresiasi, karena begitu susahnya masuk CPNS. Banyak orang yang mau masuk CPNS tidak bisa-bisa, bahkan sampai 3-4 kali ikut tes. Mungkin kalian dengan satu kali tes bisa lulus dari CPNS, kan puji Tuhan. Jadi semua kalian bisa dapat yang terbaik. Gitu. Oke. Nanti kenalan nanti aja lah. Belum kenal saya juga. Ya nantilah kita cerita kenalan gampang lah itu nanti. Ya. Nama saya Bosman Donald Hutayan, saya dari Medan, dari Sumatera Utara. Saya di Kalbar ini dari tahun 89. Saya jadi WI ini baru tahun 2018, ya, sampai sekarang. Nah, itu dia. Nah, kemarin saya nggak bisa ini karena saya kemarin itu harusnya kan tadi pagi kalian jam kelompok 1 tadi pagi saya batalkan, saya tunda kalian dulu karena saya tadi pagi itu ngajar yang kota itu tertunda kemarin. Karena kemarin saya ada sidang tertutup untuk ujian orasi saya. Jadi tertunda semua, berentek tertunda semua, sehingga kalian kenanya duluan di jam 9. Nanti yang kelompok 1 nanti di jam 1 mulainya. Oke, sampai di situ. Tadi ada 5 bab, ditambah daftar pustaka, ditambah biodata. Bab pertama, ya bab pertama. Namanya pendahuluan itu pasti ada apa? Subbabnya pasti ada apa? Latar belakang. Yang kedua, subbab kedua itu apa? Maksud dan tujuan. Oke. Bab ketiga itu apa? Bab ketiga, subbab ketiga itu apa? Waktu dan tempat pelaksanaan. Cukup, itu aja. Subbabnya cuma 3 dari bab 1. Oke. Saya masuk ke latar belakang. Apa isi latar belakang? Kalian punya panduan Latsar? Ada bukunya dikasih sama kalian? Ada? Ada? Modul PDF saja, Pak. Bukan, panduan. Nggak ada panduan mengikuti Latsar? Ada, Pak. Belum. Nggak ada, Pak. Belum atau belum di browsing? Belum ada, Pak. Oh, mungkin browsing belum masa kalian harus ada panduan Latsar. Mungkin ada yang kawan-kawan kalian angkatan sebelumnya ada kali ya? Apa nanti itu bisa lah, gampang. Jadi isi latar belakang itu apa latar belakang kalian mengikuti Latsar? Bukan latar belakang kalian mengikuti melaksanakan kegiatan. Latar belakang mengikuti Latsar. Masukkan di situ aturan-aturan yang berhubungan dengan Latsar. Yang satu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Masukkan PP 17 tahun 2000 berapa? 2000 berapa? 2017. Ya, 2017. Masukkan Perlan nomor 1 tahun 2021. Itu berhubungan dengan Latsar dan manajemen ASN. Yang PP 17 itu berhubungan dengan manajemen ASN, yang Undang-Undang 5 itu tentang ASN. Masukkan di sana. Apa itu isinya? Itulah dasar kalian Latsar. Itulah isi latar belakang. Subbab yang kedua itu adalah maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan kalian itu mengikuti Latsar? Ceritalah di sana. Karena itu saya bilang kalau ada panduan Latsar yang ada dikeluarkan oleh BKPSDM, mungkin kalian bisa rubah dikit soal itu. Gitu. Tapi pintarlah, kalian kan orang-orang oke punya, bukan kaleng-kaleng. Kalian pasti bisa membuat itu. Gitu. Mohon maaf, ada yang dari UT di sini? Ada berapa orang? 1, 2, Emilia, Ira, Franciscus, 3 ya? 4. Kan? Oh, 4. 5. Banyak ya? Mohon maaf, kemarin kan waktu ada kan kalian membuat skripsi? Tapi bukan skripsi TKP. Itu dia. Jadi mohon maaf, mungkin kalian belum terbiasa dalam penulisan. Mungkin kalau yang lain S1 sudah biasa membuat tulisan. Nah, dan kalian ini, karena ada murid saya di Bengkayang itu, dia dari UT juga, dia komputernya lemah.
Sehingga sebelum dia masuk Laksar itu dia les komputer selama 3 bulan. Karena bayangan dia di Laksar itu akan membuat rancangan aktualisasi itu banyak. Jadi aplikasi dia sesudah kursus komputer, kemarin bimbingan saya, pada saat itulah dia aplikasikan bagaimana cara mengetik sekian puluh halaman. Jadi kalian juga nanti mudah-mudahan yang nanti dari UT itu memang sudah familiar dalam mengetik dan tinggal saya menerangkan bagaimana isi daripada bab per bab itu gitu. Oke, saya putus tadi. Dari segi latar belakang sudah ada gambaran atau masih bingung soal latar belakang isinya dari bab 1 tadi? Saya tanya satu-satu, saya selesaikan satu-satu. Latar belakangnya sudah oke? Sudah bisa mencari gambaran apa tentang latar belakang? Pak, saya ingin bertanya Pak untuk bagian latar belakang. Ya. Nah, di situ apakah nanti akan ditimbulkan suatu kondisi ideal dan permasalahan yang muncul di tempat tugas atau belum Pak? Biasanya kalau di penulisan karya ilmiah di letaknya ada di situ. Ya. Bagaimana Pak? Oke. Saya mau menghilangkan dari pikiran kalian ini rancangan aktualisasi tidak ada hubungan dengan karya ilmiah. Tidak ada hubungannya dengan karya tulis. Kalian tidak ada penelitian di sini. Yang kalian cuma menghubungkan nilai-nilai dasar yang ada kalian pelajari aneka, peran dan kedudukan ke dalam tulisan kalian. Dari awal sampai akhir cuma di sana. Tidak ada masuk seperti kalian membuat regresi macam-macam, tidak ada. Hilangkan pikiran, tidak ada urusan itu, tidak ada angka-angka di sana. Yang ada angka-angka nanti ada penetapan atau pemilihan isu latar belakangnya apa. Misalnya, contohnya, saya lompat dulu. Misalnya nilai dasar atau nilai matematika di sekolah ini rendah. Kenapa rendah? Pasti kalian nanti buat angka. Dari tahun sekian sampai sekian di kelas ini rendah nilainya. Membuktikan ada yang tidak lulus, ada yang di atas KKM, ada yang senilai dengan KKM tingkat lulusnya gitu. Berapa yang itu nanti itu latar belakang untuk isu gitu. Itu contoh. Oke, jadi saya pertanyaan tadi, apakah hubungan dengan latar belakang untuk seperti karya tulis? Tidak. Jadi latar belakang sana cukup soal Laksar. Nanti yang berhubungan dengan tulisan judul kalian itu atau latar belakang tadi itu masukkan di bab 4. Penetapan isunya. Ya, di bab 4 kan rancangan aktualisasi. Nanti kan di sana ada isu. Kenapa dasar pemilihan isu itu? Buatkanlah di situ kalau ada latar belakang bagaimana kalian memilih isu itu. Di situ. Oke, Francis sudah kan? Francis siapa? Franciscus Kadaria yang bertanya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah ya, udah jelas ya. Ya, yang lain ada lagi yang soal itu latar belakang, waktu dan tempat dan ini, maksud dan tujuan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti hari ini selesai bab 1. Ya, bisa selesai nggak bab 1 itu? Kok nggak ada suara? Kok jadi bisa? Diusahakan. Bisa kan? Bisa. Nanti soal memuluskan kalimat itu nanti waktu coach. Yang penting isi dulu bab 1-nya. Ya entah apa nanti kan tinggal coach nanti yang coach. Itu tugasnya coach mengkoreksi itu. Ini kurang ini kurang ini kurang ini. Yang penting ada bab 1-nya. Ya, itu tugas coach. Tugas coach kan itu nanti mengarahkan itu. Bagaimana bentuknya, tulisannya gimana, di mana redaksinya yang enak dibaca. Itu kan ini tugas coach. Nanti tugas ke Pak Hamka. Pak Hamka itu soal redaksi itu bagus sekali. Dia karena orang sosial, dia bisa kalimat-kalimat itu bisa dirangkainya nanti dengan Pak Hamka. Ya Pak Hamka kan coachnya kan? Iya. Nah, betul Pak. Ya, oke. Oke, jadi selesai bab 1 ya? Iya Pak. Ya Pak. Nggak seragam ngomongnya. Siap Pak, siap. Siap Pak. Siap. Selesai ya bab 1 ya. Siap. Siap Pak. Siap Pak, selesai. Nanti cari kalau kalian, saya tidak melarang, tidak membatasi kalian mencari referensi senior kalian. Tidak melarang. Bukan tidak dibolehkan. Boleh, lihat. Tapi jangan copy paste. Lihat. Apa tulisannya latar belakang di sana? Apa maksud tujuannya di sana? Boleh. Boleh aja. Itu tidak salah. Karena itu namanya referensi. Referensi itu bisa dibuat sebagai perbandingan.
bisa dilengkapi. Karena kita nulis saja, misalnya apa tulisan itu kan teori kan bisa kita ambil dari buku lain. Yang orang biasa nulis skripsi kan ada teori, ada pokok-pokok teori yang nanti apa nanti bisa kita pandu yang kita gunakan teori itu. Di sini tidak ada checker ya. Yang biasa nulis itu kan checker misalnya plagiarisme dalam hal tulisan tulisan dari teori itu tidak ada karena kita tidak ada teori di sini. Di apa ini tidak ada teori. Di rancangan aktualisasi ini tidak ada teori. Yang ada itu cuman bagaimana aneka peran dan kedudukan SN masuk di dalam bab 3 nanti. Saya jelaskan nantilah bab 3. Sekarang saya mau masuk bab 1. Sudah selesai bab 1 ya? Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Sudah, Pak. Tidak ada masalah. Semangat ya. Bab 1 ya bisa. Berarti besok itu ini hari ini juga udah selesai. Kalian hari ini sinkronus kan? Sinkronus kan nggak ada materi kan? Iya. Habis ini nggak ada kan? Nggak ada materi lagi kan? Habis ini. Tugas saja Pak. Ada tugas, Pak. Ada tugas, Pak. Tugas dari saya nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Saya sudah tidak mau memberikan tugas. Nggak usahlah tugas-tugasan itu. Karena saya penganut dari negara Belanda. Negara Belanda itu berbahagia dia karena murid sekolahnya itu tidak diberi PR. Gitu. Jadi kebahagiaan di Belanda sana, murid-murid sekolah di sana tidak diberikan PR. Jadi cukup dalam pelaksanaan tatap muka aja. Oke, bab 1 selesai ya? Clear ya? Nah, ini kan puas kalau udah 1. Sekarang masuk ke bab 2. Bab 2 apa isinya? Gambaran umum organisasi. Kalian membawa profil sekolah? Kok nggak seragam menjawabnya? Hari ini Pak. Ada yang belum Yang belum, Pak. Yang belum gimana caranya dapatnya? Nah, itulah, Pak. Ya, kan karena sekolahnya jauh. Sekolahnya jauh, Pak. Jadi gimana Sekolahnya itu? jauh, Kan, Pak. itu kan perlu. Ya. Ya, nanti pasti di WA kan dari sekolah. Usahakan. Karena isinya di bab 2 itu adalah profil sekolah. Iya. Jadi itu copy paste semua ke bab 2. Selesai. Gambaran umum organisasi. Kan isinya bab 2 itu kan gambaran umum organisasi. Profil sekolah ya, Pak. Jadi profil sekolah itu masuk ke sana. Karena di sana nanti pasti ada apa di sana itu? Nilai visi misi sekolah sama nilai apa? Nilai organisasi ya? Nilai organisasi. Itu dia. Itu semua copy paste di sana. Nanti kan ada struktur organisasi kan? Ada. Buatkan nama kalian di dalam struktur organisasi itu. Bahwa kalian memang benar-benar jadi guru di sekolah itu. Kalau kalian tidak ada di sana buat nama kalian, berarti gimana kalian menentukan bahwa di sana ada guru? Kalian ada nama kalian di sana? Oke? Oke, siap. Selesai bab 2. Selesai kan bab 2? Selesai, Pak. Ya, selesai, Pak. Ada selesai bab 2 kan? Nggak susah ngerjakannya kan? Ya, Pak. Enggak, udah ada di sini. Tidak susah, Pak. Nggak susah ya? Nggak susah. Saya maunya kalian itu, saya nggak suruh kalian itu belajar modul. Nggak ada. Saya nggak menyuruh kalian belajar modul. Tapi kalian saya suruh mengerjakan rancangan aktualisasi, karena mengisi rancangan aktualisasi itu adalah membaca modul. Jadi nggak saya suruh kalian membaca modul. Yang saya suruh kalian membuat rancangan aktualisasi, tapi kalian membaca modul gitu. Karena di rancangan aktualisasi ini nanti modul yang kalian pindahkan ke sana. Gitu. Tapi cuma 1 bab aja. Nggak ada banyak bab, cuma di 1 bab. Oke. Yang kedua, bab 2 udah. Sekarang masuk kita bab 3. Bab 3 itu apa tadi isinya? Di atas itu nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN, Pak. Oke. Subbab pertama itu apa? Identifikasi nilai dasar aneka. Aneka ya. Oke. Subbab kedua adalah peran dan kedudukan ASN. Oke? Ya, sub pertama tadi apa? Identifikasi nilai dasar aneka. Yang subbab kedua itu adalah peran dan kedudukan ASN. Nah, sekarang saya mau masuk subbab pertama itu identifikasi nilai dasar aneka. Itu aneka ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu. Apalagi Anti korupsi. anti korupsi. 5. Saya mau tanya, ada berapa indikator semua itu? Loh, kok mogok? Berapa indikatornya? Mogok. Kemarin udah disampaikan. Siapa yang nyampaikan kemarin? Siapa yang ngajar Aneka? Bu Emma. Bu Emma. Hah? Enggak, Bu Emma kan sama-sama saya apa agenda 3. Yang anti korupsi itu BK. Hah? Anti korupsi siapa yang ngajar? Bu Ersa. Bu Ersa. Bu Ersa. Bu Ersa. Itu ngajarnya kasihnya dari bandara kan dia? Kurang tahu juga. Iya, soalnya dia itu kemarin itu sibuk banget. Dia tuh di apa? Ke kantor KPK dia mau ujian sertifikasi apa? Sertifikasi penyuluh KPK. Bayangan saya itu kalau nggak dari Jakarta, dari Semarang, kalau nggak dari bandara itu kemarin diselesaikan. Mungkin nggak sempat. Jadi indikator daripada Aneka itu ada 60. Akuntabilitas ada berapa? 9. Dapat dia, berarti lengkap ini Ersa nyampaikan. 9. Heknis tadi yang bilang 9 ya? Iya, Pak. 9. Terus Aneka akuntabilitas. Nasionalisme berapa? 28. Mantap, 28. Tahu Heknis berarti sampai dong. Terus apa? Etika publik berapa? 10. 10. Mantap. Komitmen mutu? 4. 4. Terus anti korupsi? 9. Berarti total 60. Mantap. Kenapa yang lain nggak tahu? Berarti kemarin kurang minum kopi yang 9 lagi nih. Masa cuma Heknis ya bisa nih. Jadi saya nggak perlu kalian itu menghafal yang 60. Cuma tahu aja lah apa itu yang 60 itu gitu. Karena nanti ada manfaatnya, ada digunakan itu nanti untuk di bab 4. Oke. Jadi sudah di bab 3 itu identifikasi nilai aneka itu buatlah 1 paragraf atau 2 paragraf di setiap aneka. Akuntabilitas buatlah 1 paragraf, 2 paragraf, poin-poin daripada akuntabilitas. Begitu juga nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang aneka itu buatlah 1 paragraf atau 2 paragraf untuk pengertian daripada setiap materi tadi. Karena itu saya bilang tadi, saya nggak menyuruh kalian membaca. Saya menyuruh membuat rancangan aktualisasi biar kalian membaca modulnya. Gitu. Sampai di situ? Clear ya? Udah tahu? Bab 3-nya bisa? Bisa, Danar? Bisa, Pak. Bingung? Bingung apa belum? Belum bingung atau pas? Masih bingung? Bingung kalau belum mencoba, Pak. Ya sekarang posisinya mengisi subbab 1 itu sudah bisa? Tadi kan saya bilang aneka. Ya, sudah. Akuntabilitas saya minta 1 paragraf. 1 paragraf atau 1 alinea ya? Mana ya? Paragraf, Pak. 1 paragraf ya? Iya. Jadi akuntabilitas itu buatlah, simpulkanlah apa itu aneka. Apa itu akuntabilitas? Buatlah 1 paragraf, 2 paragraf. Jadi kalau aneka itu kan berarti ada 10 materi. Jadi berarti ada 10 materi, berarti 5 materi, berarti ada 2 paragraf, berarti ada 10 paragraf nanti. Anekanya 2, akuntabilitasnya 2 paragraf. Terus apa? Nasionalismenya 2 paragraf, etika publiknya 2 paragraf, komitmen mutunya 2 paragraf, dan anti korupsi 2 paragraf. Bisa kan? 1 buku itu disimpulkan jadi 2 paragraf. Ya kalau mau bikin 5 paragraf nggak ada masalah. Gitu. Bisa? Ini udah putus-putus signal nih. Gimana Desi? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba, Pak. Bisa, Pak. Gimana? Coba nanti, Pak. Kok mukanya kok makin apa ini? Kok kayak apa? Kayak makin maju nih muka ini. Udah disuruh membuat kayak gitu. Hah? Makin ke ujung makin berat, Pak. Hah? Makin ke ujung makin berat. Enggak lah. Kan dia di depan ada modul.
Tadi sudah kasih 7, kasih referensi. Buka referensinya apa? Apa sih yang dimaksud Bapak ini? Nanti hubung-hubungkan dengan kalau ada referensi RA kawan-kawan atau LA kawan-kawan. Karena nanti dari RA ini tadi kan 5 bab. LA itu kan 6 bab. Bab yang 4 bab yang dari RA itu langsung masuk ke LA. Karena yang di LA itu yang kita tambah itu bab 5-nya. Bab 5 itu apa? Laporan aktualisasi. Jadi di rancangan aktualisasi bab 1, 2, 3, 4 itu tidak ada perubahan. Yang ada penambahan nanti di bab 5 itu adalah laporan aktualisasinya. Laporan aktualisasi itu apa? Itu nanti dokumentasi kegiatan kalian di dalam aktualisasi. Jadi yang berat itu sebenarnya di rancangan aktualisasi. Kalau sudah bisa kalian membuat rancangan aktualisasi, di laporan aktualisasi tidak ada kesulitan lagi. Jadi jangan pikiran kalian nanti laporan aktualisasi itu yang 6 bab itu ada tulisan baru lagi. Nggak ada. Tulisan yang bab 1, 2, 3, 4 yang di rancangan tadi copy paste ke laporan aktualisasi, tambahkan bab 6 itu, bab 5 itu laporan akhir, laporan aktualisasi. Kan ringan. Nanti isinya di sana cuma apa? Selfie-selfie aja, foto, video, dokumentasi, tinggal itu aja isinya. Pertanggungjawaban eviden daripada bab 5 gitu. Jadi ini bab 1 udah oke. Karena itu yang terbaik lah buat nanti di rancangan ini. Bab 1-nya bagus, rapi, tulisannya enak dibaca. Bab 2-nya profilnya tadi bisa kalian rubah, bisa kalian baguskan tulisannya di profil bab 2. Bab 3 tadi saya bilang tadi cukuplah 2 paragraf dari setiap aneka. Nah, terus yang bab subbab kedua dari nilai dasar ASN tadi ya, peran dan begitu juga WOG, pelayanan publik sama manajemen ASN, buatlah itu 2 paragraf, kalau enggak 1 paragraf untuk setiap mata pelajaran itu. Pertanyaan ada sampai sana? Udah ini udah 3 bab ini. Udah clear nih 3 bab. Udah selesai saya terangkan. Udah dari 3 bab itu? Ya, silakan. Mau tanya apa? Ya. Ini untuk penulisan ini untuk ukuran huruf sama ditentukan ke Pak? Suaramu apa, Dek? Berdengung. Coba matikan apa ya? Di laptop ya? Apa laptop? Coba ulangi lagi. Yang lain di mode. Suaramu feedback. Gimana, Dek? Gini, Pak. Untuk penulisan ini kita ditentukan ukuran huruf sama jenis hurufnya enggak, Pak? Oh, gampang. Terima itu kan kasih. nanti kita atur itu. Jadi menurut saya nggak tahu ya panitia atau coachnya. Kalau saya make time romance 12. Time roman 12, margin kiri kanannya itu kiri 4, kanan 3. Spasinya 1,5. Oke? Itu kan? Itu yang apa lagi? Soal tulisan Enyon. Ada lagi? Itu tadi udah tulis itu soal tulisan. Kertasnya folio atau folio itu sama A4 mana lebih besar ya? A4 lebih kecil, Pak. A4 itu kartu kah? Ya, kartu A4. Oh enggak, jadi mintanya ke folio. F4 ya, F4. F4 ya. Ya, F4 ya, F4. Oke, ada pertanyaan soal itu sampai bab 3? Pak, izin bertanya tadi terkait yang aneka. Ya. Itu semisal dibuat 2 paragraf tadi, apakah itu berupa deskripsi pengertian yang kita simpulkan dari modul atau memasukkan juga semisal menggunakan nama-nama tokoh yang terdapat dalam modul itu, Pak? Terima kasih. Nah, jadi itu dari deskripsi dari modul aja lah. Apa itu pengertian dari akuntabilitas? Apa poin-poin yang kamu dapat dari aneka? Apa sih poin itu? Ya, yang tadi saya hubungkan tadi dengan tadi itu, yang indikator tadi kamu kait-kaitkan dengan indikator yang 60 tadi. Jadi itu saya bilang sambil belajar, karena nanti tugas di bab 4 itu ada di situ hubungan kegiatan dengan nilai aneka. Kalian akan membuatkan narasi nanti untuk itu. Misalnya jujur. Apa narasinya jujur terhadap kegiatan yang kalian buat? Jadi kalian
boleh ya ceritalah nilai apalah, pokoknya itu dibebaskan lah. Di 2 paragraf itu tentang aneka tadi. Begitu juga yang dengan peran dan kedudukan ASN tadi. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Fajar, Ya, Pak. oke. Siap, Yang Pak. lain ada Emilia. Emilia ini makin bingung atau bingung? Hilang lagi nih Emilianya. Ya Pak. Nah, gimana? Udah makin bingung atau apa? Bingung sih bingung. Caranya aja Pak. Hah? Bingung apa? Coba dulu, coba dulu. Coba dulu. Oke, kalau nggak dicoba nggak selesai, gitu kan? Iya. Oke. Karena kalau menulis ini biasanya itu ada mood-moodnya nulis. Biasanya kalau sudah mood mau nulis halaman pertama teruskan sampai selesai. Jangan diputus karena besoknya udah nggak nyambung lagi pikiran kita. Apalagi di tengah-tengah diganggu anak, diganggu suami kan? Nah, nanti nggak nyambung lagi tuh. Gitu. Jadi kalau udah ada mood nulis halaman pertama teruskan sampai ujung. Jadi biar benang merahnya dari halaman pertama sampai akhir itu bisa selesai. Gitu. Karena itu saya bilang tadi nggak lebih dari 5 hari udah selesai barang ini. Karena jangan-jangan waktu asinkronus ini udah selesai kalian semua gitu. Karena kalian coach kan tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal berapa? Seminar tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 kan? Tanggal 8 itu kan masih lama itu. Tanggal 8 itu sekarang masih tanggal 21 sekarang. Berarti ada 2 minggu lagi kan? 23 Pak. 23 Pak. Oh sekarang 23 ya? Berarti ada 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi. Nah, jadi 2 minggu. Course pertama tanggal berapa? 6. Course pertama tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 ya? Nah, tanggal 6 itu ini nanti Tanggal 29. jadi ini besok itu paling tidak besok udah bisa kalian kirim dulu sama si Pak Hamka gitu. Mulai besok lah. Karena kan nggak ada kegiatan lagi kalian. Mungkin kerjakan tugas lah, tadi nggak kegiatan lagi. Ya kirimlah ke Pak Hamka. Oke. Jadi saya ulangi lagi bab 1, bab 2, bab 3 sudah oke ya? Oke Pak, sudah Pak. Oke ya, biar kita masuk ke bab 4. Ya Pak. Bab 4. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 cara penulisannya sudah oke. Tadi yang ditanya si siapa tadi? Siapa yang nanya? Iya. Enyon tadi ya. Enyon yang nanya penulisan tadi ya. Iya Pak. Oke, Enyon ya. Oke, jadi udah selesai bab 1, bab 2, bab 3. Sekarang saya mau masuk ke bab 4. 4 ya. Bab 4 itu tadi isinya apa? Rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi. aktualisasi. Apa isinya rancangan aktualisasi? Yang pertama berarti isu. Hah? Masalah. Isu dulu dong. Isu dulu. Masalah, judul, baru matrik. Nanti matriknya ada 7 kolom itu. Nah, yang pertama isu. Saya mau nyampaikan isu dulu. Kalau isu itu apa menurut pikiran kalian yang namanya isu? Contohnya gini, kepala sekolah kalian itu, jelas ya, kepala sekolah, kalian melihat kepala sekolah lagi makan bakso dengan guru di warung bakso. Itu isu atau gosip? Fakta itu Pak. Hah? Kalau lagi makan bakso berarti kan kelihatan tuh Pak. Iya, kelihatan. Jadi misalnya kepala sekolah makan bakso dengan gurunya di warung bakso. Itu isu atau gosip? Bisa jadi Gosip ya? gosip. Itu bukan isu. Saya mau menjelaskan kenapa saya cerita tadi. Saya mau menjelaskan membedakan isu dan gosip. Kalau isu itu adalah aktual. Ya. Aktual. Yang kedua, problematik. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, layak.
Mungkin kemarin sudah disampaikan siapa? Siapa ngajar analisis isu kontemporer? Ibu Emma, Pak. Bu Emma. Bu Emma, mungkin sudah disampaikan di sana APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Itu isu. Kalau kita lihat tadi makan bakso kepala sekolah sama guru. Dari aktual, oke, aktual. Karena baru terjadi pada saat kalian melihatnya. Dari problematika, problematik nggak itu ke sekolah? Problematik nggak itu ke instansi kalian? Tidak, apa hubungannya? Mereka terserah aja mau makan bakso di sana sama entah ngapain. Kan tidak ada hubungannya ke nilai murid. Tidak ada. Tidak ada hubungannya ke kenaikan kelas. Tidak ada. Tidak ada hubungannya sehingga murid-murid semakin tidak bisa belajar, tidak mendapat ilmu. Tidak ada hubungannya. Berarti dia tidak problematik. Itu urusan mereka berdua. Dari kelayakan, ada nggak hubungannya tadi makan bakso itu dengan orang banyak? Dengan orang semua di sekolah? Atau dengan murid-murid sekolah? Atau orang tua sekolah? Nggak ada. Itu urusan pribadi mereka. Dari segi kelayakan. Layak nggak itu diangkat sebagai isu? Nggak layak. Kenapa? Itu urusan pribadi. Yang isu itu layak, itu berhubungan menyangkut daripada nilai-nilai sekolah. Sehingga itu layak. Oke, itu perbedaan isu dan gosip. Yang kedua, apa kira-kira isu di sekolah? Contoh, saya ini bikin contoh. Contohnya, rendahnya nilai matematika di SD 05 Skadau. Dari segi aktual, oke, aktual. Karena ini baru semester yang lalu kenaikan kelas rendah. Berapa rendahnya? Latar belakangnya kenapa dipilih rendah? Karena ada data. Sekian orang yang tidak lulus KKM. Sekian orang yang nilainya sekian. Sekian orang yang tidak, yang di bawah berapa gitu. Ada datanya. Sehingga itu saya bilang tadi, siapa tadi yang bilang latar belakang? Apalah latar belakang? Nah, latar belakangnya apa untuk isu tadi? Buatlah latar belakang isu tadi bahwa ini datanya bahwa menunjukkan mereka ini rendahnya nilai matematika. Sampai situ bisa membayangkan isu itu apa? Bisa, Pak. Oke. Jadi isu tadi saya contohkan nilai rendahnya nilai matematika di SD 05 Kabupaten Skadau. Atau kecamatan mana, atau desa mana, gitu ya. Oke, sampai di situ. Jelas ya? Karena nilai matematikanya, kalian ini kan tematik. Tematik itu kan semua mata pelajaran itu kan kalian ajar semua. Mulai dari bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematik. Saya minta ke kalian itu, karena waktu aktualisasi itu singkat, cuman bisanya 3 minggu, karena kalian dikasih 1 bulan, 1 minggu itu adalah membuat laporan akhir aktualisasi. Jadi kalian bekerja itu cuman di 3 minggu itu. Saya tidak menganjurkan kalian di dalam aktualisasi itu mengambil tematik. Pilihlah mata pelajaran mana yang menurut kalian yang bisa kalian buat, kalian aktualisasikan selama 3 minggu itu. Misalnya, bisa bahasa Indonesia, bisa IPA, bisa IPS, bisa matematika, bisa guru olahraga kalau ada guru olahraganya, kalau ada guru agamanya, buatlah di situ. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Udah bingung kan? Enggak ya, isu tadi ya? Ya. Oke. Nah, isu tadi kan diminta maksimal 4 isu. Buatlah 3 lagi isu. Tapi kan sudah ada tadi isu prioritas. Tadi kan isu prioritas tadi kan itu tadi misalnya rendahnya nilai matematika itu jadi isu prioritas. Kenapa dia isu prioritas? Tadi kan sudah kita nilai dengan APKL tadi. APKL itu kita buat skala Likert 1 sampai 5. Jadi kalau dari A-nya nilai yang paling tinggi itu berarti 5.
Nilai P-nya paling tinggi 5, K 5, L 5. Kalau APKL itu semua nilainya berarti nilai paling tinggi adalah 20 ya? 20. 20. Berarti kalau nilai jadi isu prioritas itu usahakan nilainya itu yang paling tinggi, paling tidak 20. Berarti isu yang kedua, ketiga, empat berarti di bawah 20 karena dia sebagai pelengkap isu yang prioritas yang pertama tadi. Itu klien tapis dengan APKL berdasarkan skala Likert. Oke, sampai di situ? Bisa. Ini masih isu, belum saya masuk ke masalah. Ya. Tadi sudah saya katakan, sudah dapat isu tadi, misalnya contoh nilai matematikanya rendah, buatkan latar belakangnya kenapa dia rendah. Yang kedua, tambahkan cari lagi isu 3 lagi untuk melengkap isu yang prioritas tadi yang kita berdasarkan tadi berdasarkan APKL nilainya 20 tadi. Oke? Oke? Selesai Pak, sampai di isu. Izin, Pak. Ya, silakan. Artinya tadi itu yang latar belakang dari isu itu apa namanya penyebab nilai itu rendah ya, Pak? Iya, bukan penyebab. Data pendukung bahwa nilai itu rendah. Data pendukung ya, bukan penyebab. Penyebab itu nanti di masalah. Nanti kita belum cerita ke sana. Data pendukung menunjukkan bahwa nilai itu rendah. Ya tinggal buat aja datanya. Oh iya. Sebagai contoh nilai dari nilai kenaikan kelas atau tengah semester itu bisa ya Pak? Terserah. Itu kan klien kan baru masuk sekolah kemarin dari bulan berapa? Bulan 1? Ya. Bulan 1 kah? Bulan 1. Bulan 1. Ya mau klien buat secara umum 3 bulan terakhir boleh. Karena kalau saya bilang setahun kan nggak mungkin. Klien belum sekolah. Ini kan berdasar aktualisasi klien pada buatlah data yang bisa klien dapat itu yang mendukung isu tadi. Nggak ada keterikatan mulai dari kapan. Buatlah yang mulai dari kemarin klien ngajar juga nggak masalah. Yang penting ada latar belakang bahwa isu itu benar berdasarkan scanning klien. Kan untuk membuat isu itu kan ada 3 cara. Mungkin kemarin dia diajarkan Bu Emma itu, yang ada 3 cara. Pertama, environmental scanning. Klien bisa men-scanning di lingkungan klien. Bisa mencari apa isu-isu yang sana. Yang kedua, bagaimana? Dengan analisis. Hasil analisis, oh kenapa dia ini memang rendah di sana. Analisis klien. Yang ketiga, dengan cara apa? Dengan cara problem solving. Apa yang isu selama ini atau masalah apa yang klien sudah selesaikan di sana. Dari problem solving. Jadi ada 3 itu cara melihat isu. Environmental scanning, analisis, dan apa? Satu lagi problem solving. Jadi untuk isu itu yang harus ada kaitannya adalah pertama latar belakang penetapan isunya. Buatkan isunya 4, pilih dengan tapis dengan APKL dengan skala Likert 1 sampai 5. Jadi kalau udah ada skala Likert 1 sampai 5 berarti isu prioritas itu yang nomor 1, prioritas yang nomor 1 berarti nilainya maksimal 20. Sampai situ? Ada yang makin jelas atau makin bingung lagi nih? Ira, gimana Ira? Gimana Ra? Makin jelas atau makin bingung? Kalau makin bingung, nampaknya saya mesti ke Skado nih. Bingung, Pak. Hah? Apakah itu di isu tersebut latarnya kita tampilkan juga, Pak? Kita ketik juga. Oh iya, itu saya bilang buatkan data sebagai pendukung isu itu. Buatlah satu tabel gitu, Pak. Kalau nggak bisa kalian buat tabel, susah ngetik pakai tabel, buatlah narasi. Ya? Misalnya kan seperti ini, Pak. Ya. Misalnya rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, di situ apakah kita buat juga latarnya sehingga kita mengangkat isu tersebut? Ya, benar. Cuman itu hati-hati. Itu kan mungkin minat. Minat itu bisa diukur nggak? Itu yang saya pertanyakan. Ya, jadi usahakan itu yang bisa terukur. Minat itu susah. Nanti ada belum sadar pingsan apa gitu.
Kan biasa itu kurang sadarnya, belum sadarnya, kurang minatnya, belum motivasinya. Kan susah diukur. Karena nanti berarti terus kita mengangkat isu yang harusnya bisa diukur ya Pak? Ya, harusnya bisa diukur. Karena nanti kan ada kegiatan kalian, nanti evaluasi kegiatannya yang 1 sampai 7 tadi, di terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi itu dengan apa? Pre-test, post-test. Atau dengan apa? Dengan kuesioner. Karena kan namanya meningkatkan. Kalau judul kalian nanti meningkatkan atau optimalisasi, berarti kan ada peningkatan yang sebelumnya menjadi ada. Saya rencananya judulnya rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 2. Ya. Nah, di situ saya angkat isunya pertama. Itu apa rendahnya itu apa itu? Itu kan judul apa itu? Ya, judulnya Pak, rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 2. Oke, saya potong dulu. Maaf, salah Pak, maaf. Ini isu Pak. Iya, itu dia. Saya bilang tadi, udah saya potong karena namanya kita belum sampai judul itu. Ini kan masih isu sama masalah. Masih isu. Ya. Jadi negatif gitu. Ya. Oke, rendahnya minat ya. Oke, kamu bisa nggak membuat latar belakang minat? Apa bisa kamu ukur dengan minat? Atau bisa membuktikan bahwa minatnya? Bagaimana kamu membuktikan minat itu rendah? Ya. Wah, hilang lagi nih. Gimana kamu membuktikan minat? Coba dulu. Ya, kalau saya pertanyakan apakah bisa diangkat menjadi isu? Ya, bisa aja, tapi ada nggak latar belakang atau data yang mendukung minat itu? Bisa aja kamu angkat apa aja bisa, tapi apa latar belakangnya? Nanti kalau ditanya penguji, apa latar belakang Anda membuat rendahnya minat? Apa yang kamu buat menunjukkan bahwa rendahnya minat itu apa? Kalau ditanya penguji, apa yang kamu jawab? Bisa nggak kamu buat evidence-nya rendahnya minat itu? Oh, signalnya ini. Kalau siswa kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran? Ada angkanya nggak? Mana membukti kurangnya guru? Apa kurangnya murid itu memperhatikan pembelajaran? Dari mana kamu bisa membuktikan? Oh, berarti kita harus berdasarkan harus ada angka-angkanya juga ya, Iya, Pak? karena itu latar belakang. Sebagai yang bagaimana bisa membuktikan bahwa isu itu ada. Kalau bilang memperhatikan, bisa kamu hitung nggak? Dari sekian murid ini, murid itu memperhatikan sekian puluh orang tidak memperhatikan saya ngajar. Nah, kalau saya bilang gitu, apa kerja gurunya kok nggak diperhatikan murid? Iya kan? Berarti selama ini guru nggak diperhatikan murid ngajar, guru ngajar di depan, murid main-main di lapangan. Wah, apa pula itu cerita gitu kan? Nah, jadi hati-hati mengambil isu itu, jangan abu-abu. Memang bisa diukur. Ya. Boleh kamu bilang. Angkat isu harusnya bisa diukur. Bisa terukur, ya. Ya, bisa terukur. Ya, bisa terukur. Ya, bisa terukur. Kalau kamu misalnya oke, itu kan apa ya, minat, sadar, kira-kira apa? Kalau ada kamu kalimat atau kalau narasi. Misalnya rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, itu kan bisa terukur kan, Pak? Iya, bisa. Hasil belajar itu kan hasil belajar berarti kan ada nilai di sana. Iya. Rendahnya hasil belajar. Oke, itu udah contoh yang bagus tadi, rendahnya hasil belajar matematika. Berarti kamu buat latar belakangnya nanti, nilai-nilai hasil belajar mereka 1 bulan, 2 bulan, 1 semester yang lainnya. Berarti kan gampang, bisa membuat datanya kan? Bisa, ya. Jadi catatan sama kalian, sama Bapak Ibu sekalian, usahakan isu atau masalah itu nanti yang terukur. Kalau masalah tidak mestilah masalah. Yang jelas isu yang pertama tadi kan harus ada pembuktian bahwa isu itu benar. Kan tadi saya bilang ada 2, environmental scanning, problem, dan apa? Analisis. Jadi harus ada data pendukungnya. Kenapa saya bilang gini? Mungkin nggak semua penguji mencari itu.
Tapi pengalaman saya juga sebagai penguji, saya akan cari juga, akan saya kejar itu. Disitulah nanti ketahuan bagaimana ini anak ini memang mengambilkah, mengcopy paste kah, karena tidak berhubungan dengan sekolah dia. Gitu. Situ akan kelihatan sekali sama coach nanti, sama penguji kelihatan sekali dia. Gitu. Tinggal mindahkan orang lain punya. Karena itu saya tidak membahas isu 2, 3, dan 4. Saya membahas isu yang prioritas yang kalian ambil di dalam sekolah kalian. Kalau yang 2, 3, 4, terserahlah mau bikin apa. Mau kalian bikin minat, mau bikin yang lain-lain, terserah. Tapi yang isu yang utama, isu prioritas itu harus bisa terukur. Misalnya gini, rendahnya hasil belajar, rendahnya sarana prasarana, rendahnya alat-alat apa, terus rendahnya minat, terserah, nggak ada masalah. Tapi isu yang prioritas yang kalian angkat itu harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan isunya. Oke? Itu apa? Masalahnya apa? Masalah ini adalah penyebab isu tadi. Tadi rendahnya nilai matematika. Contoh ya, itu contoh. Itu tidak menjadi apa kan? Itu sebagai contoh. Rendahnya nilai matematika. Apa kira-kira penyebab rendahnya matematika, nilai matematika tadi? Ada bisa mencontohkan apa penyebab rendahnya tadi nilai matematika tadi? Metode pembelajarannya konvensional, Pak. Oke. Kalau soal pembelajaran ada metode, ada media, ada model, ada apa lagi? Metode, media, model, apa satu lagi? Apa? Metode, media, model, apa? Kurang memperhatikan guru, proses pembelajaran. Ya, itu apa? Masuk apa itu? Masuk media kah? Atau model atau apa? Model ya. Oke. Nah, jadi gitu. Apa penyebab tadi rendahnya? Berarti belum optimalnya, kurangnya, rendahnya, belum dilaksanakannya. Ya kan itu negatif ya. Belum dilaksanakannya, kurangnya, belum tersedianya, belum apa lagi? Belum optimalnya model pembelajaran matematika di SD itu gitu. Kalau alat peraga itu Pak masuk ke mana itu Pak? Media atau media pembelajaran? Media. Alat peraga itu di media, ya alat peraga di media. Oke, jadi tadi ya penyebab isu tadi ada apa? Negatif ya, masih negatif itu. Belum tersedianya model, belum dilaksanakannya media, belum apa lagi? Belum optimalnya penggunaan media. Belum dilaksanakannya tatap muka hanya karena daring atau macam. Itu penyebab isu sehingga penyebab isu karena rendahnya nilai matematika tadi. Tidak perlu ada di situ latar belakang. Cukup di isu aja yang ada latar belakangnya. Jadi pilihlah salah satu sebagai masalah prioritas yang akan diselesaikan untuk menyelesaikan isu tadi. Penyebabnya ya. Oke, sampai di situ. Yang pilih salah satu dengan tapis dengan USG, urgency, seriousness, dan growth. Pentingkah masalah ini diselesaikan dari yang 4 tadi? Serius enggak ini kalau enggak diselesaikan masalah ini akibatnya? Terus kalau dibiarkan bisa bertumbuh makin besar enggak masalah ini? Jadi USG tadi, urgency, seriousness, dan growth. Kalian buat dengan skala Likert, kalau U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, berarti nilai yang paling tinggi adalah 15. Begitu kan? Berarti 15 itu adalah masalah prioritas yang harus diselesaikan yang penyebab dari isu tadi. Itu masih negatif. Misalnya kurang minat,
Tadi yang bilang minat, tadi ya kurang minat, terus belum tersedianya media, belum dilaksanakan dengan apa? Pokoknya berhubungan dengan apa? Metode, media, model pembelajaran. Kalau berhubungan dengan peningkatan hasil belajar. Sampai di situ masalah? Ada pertanyaan? Bingung? Atau jelas? Jelas, Pak. Masalah? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya masalahnya ya, biar kita lanjut lagi. Udah ya masalah ya? Ya, Pak. Ya, masalah. Sekarang kita judul. Kan udah ketemu masalah ini, udah ketemu isu, udah ketemu latar belakang, udah ada yang prioritas isunya, udah ada masalah prioritas. Sekarang judul. Tadi kan semua negatif itu, isunya negatif, masalahnya negatif, judulnya apa? Judulnya, rumusnya adalah masalah yang dipositifkan ditambah fokus pelaksanaannya dan lokusnya. Tadi contohnya masalah tadi yang negatif apa? Belum dilaksanakannya media pembelajaran dalam pelajaran matematika di SD ini. Berarti kan belum dilaksanakannya dengan media. Berarti belum optimal. Belum dilaksanakannya berarti apa? Judulnya apa? Kalau belum ada pelaksanaan pembelajaran menggunakan media. Menggunakan media apa? Tambahkan media apa? Fokus. Model pembelajaran dengan menggunakan media. Wah, ya itu harus fokus. Media apa? Model apa? Harus jelas. Penerapan model pembelajaran dengan media picture and picture. Apa itu? Apa itu? Media apa itu? Nggak dengar saya. Media apa itu? Picture apa itu? Picture dalam meningkatkan minat belajar siswa. Picture apa picture? Gambar, menggambar. Oh, menggambar picture. Ya. Picture. Jadi itu dia. Positifkan dia, masalah yang dipositifkan ditambah fokus. Kalau media apa? Kalau metode apa? Kalau model apa? Tambah lokusnya apa? Di SD mana? Di kelas mana? Kelas 4, 5, 6 atau SD mana? Kecamatan mana? Kabupaten Skadau. Materinya perlu disebutkan enggak, Pak? Materi boleh. Itu kan fokus. Jadi kan tadi kan itu berhubungan dengan tadi kan di atas matematik kan? Iya. Jadi kalau matematik itu kan banyak ya, bab 1 sampai bab berapa? Iya. Tambahkan di situ materi apa? Ya, contohnya kan penerapan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika, materi operasi hitung pecahan dengan menggunakan media puzzle pecahan di SD sekian gitu. Kelas dulu. Oh ya, kelas 5 di SD 01 Belitang contohnya. Mantap. Udah bisa nih tampil besok ini presentasi nih kalau udah bisa kayak gitu nih. Kalau punya saya, Pak. Gimana tuh? Penerapan model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas 2. Bisa enggak, Pak? Penerapan itu tadi kan di atasnya isunya apa? Untuk apa tadi? Kan harus hubungan dengan isu. Isunya tadi apa? Kayak itu kalian hati-hati untuk mengambil isu itu caplok dari tempat lain gitu. Apa dia? Penerapan itu untuk apa? Apa yang mau kalian ambil dengan penerapan itu? Media. Enggak. Melaksanakan apa penerapan materi ini apa media ini untuk apa penerapannya? Tadi isunya apa? Tadi kan saya bilang isunya itu kan harus ada terukur, tapi yang dibilangkan tadi itu kan tidak ada yang bisa terukur. Di mana yang terukurnya gitu? Ya. Kalau tadi si Danar tadi kan jelas dia untuk meningkatkan hasil kan tadi kan? Ya, meningkatkan hasil. Nah, tadi kalau si Ira tadi nggak ada apa yang mau dicapai, nggak ada pencapaiannya, nggak ada, cuman penerapan aja Kak. Untuk apa penerapan itu? Kalau saya. Jadi gini ya, saya jelaskan lagi ya.
kalian ini jangan terpikir terlalu jauh. Ini sekarang kalian masuk sebagai guru, yang tadi guru tematik, fokus di guru pelajaran mana, kalian mengajar seperti biasa, ada hasilnya, hasilnya itu nanti kalian buat angka itu untuk sebagai nilai dia nanti di rapot dia. Cuman waktu pelaksanaan yang selama ini model pembelajaran itu atau materi itu kalian laksanakan berbulan-bulan, tapi ambil satu materi yang kalian selesaikan dalam 3 minggu dan ada nilainya dan bisa masuk nanti di nilai raport. Jadi kalian nggak lepas dari belajar mengajar di sekolah, nggak lepas dari sana gitu. Jadi seperti kalian melaksanakan pembelajaran seperti biasa di sekolah. Bisa. Jadi kalau misalnya tidak ada peningkatan belajar, berarti apa yang kalian ambil nilainya nanti dimasukkan ke rapot? Apa yang nilainya kalian masukkan ke evaluasi bahwa kalian itu nanti ada perubahan nilai, murid ini semakin pintarkah atau semakin bingungkah sesudah saya mengaktualisasikan rancangan aktualisasi saya di kelas. Itu maksud saya. Jadi ada inovasi baru yang kalian buatkan di murid itu, yang kalian sampaikan kepada murid itu di kelas. Inovasinya apa? Kalian membuat media, membuat metode. Untuk apa? Untuk hasil mereka. Meningkat nggak hasil mereka? Semakin pintar nggak anak-anak ini? Semakin cerdas nggak? Semakin gampang nggak mengikuti pelajaran itu? Enjoy nggak dia mengikuti pelajaran itu? Itu kira-kira. Jangan ada seakan-akan ada kegiatan ini di luar mengajar-mengajar, belajar-mengajar. Tidak ada. Ini fokus pure memang kalian nanti dipindahkan ke sekolah, mengajar dengan mengaktualisasikan aneka yang ada di dalam modul Latsar gitu. Itu kira-kira hasilnya yang mau diambil dari Latsar ini. Nah, ke depannya metode atau media yang kalian kerjakan bisa nggak dikembangkan nanti waktu kalian sesudah jadi PNS? Atau perlu nggak kalian teruskan ini yang kalian kerjakan di aktualisasi nanti waktu kalian sudah PNS, sudah mengajar nanti di sekolah itu? Gimana? Suaranya putus-putus atau benar? Apa? Dengar nggak semua? Jelas, Pak. Dengar, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Nah, itu kira-kiranya di sana gitu. Gimana menurut? Ada yang kurang, Pak. Jadi maksudnya kami ini aktualisasi itu rancangan itu ada hasilnya, bukan di luar konteks kalian sebagai ngajar, bukan. Kalian buatkan dalam buku, buat laporan rancangan, kalian bawa ini ke sekolah, kerjakan yang di dalam rancangan itu, mengajar kalian, sesudah belajar ada hasilnya, dokumentasinya apa, fotonya apa, evaluasinya apa, nilainya ada. Karena kalian guru. Itulah intinya rancangan aktualisasi ini nanti sesudah kalian mengikuti pembelajaran ini. Gimana? Paham? Fajar? Paham, Pak. Paham, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi kan disebutkan misalnya ini adalah untuk hasil belajar, untuk meningkatkan hasil belajar. Ya. Pertanyaan saya misalnya untuk rendah dan meningkatnya itu nanti alat ukurnya itu apa? Apakah berbentuk pretest, posttest, atau apakah berbentuk dari itu Pak yang ingin saya tanyakan. Kalian ini guru gimana mengevaluasi dia? Dengan apa? Evaluasi setelah pembelajaran, Pak. Iya, apa? Pakai apa? Bisa berbentuk pilihan ganda, soal pilihan ganda atau esai atau sebagainya. Ya, itu dia. Terapkan aja seperti itu. Yang sudah kalian, nggak usah beda-beda, terapkanlah seperti itu dalam hal evaluasinya nanti di rancangan aktualisasi. Jadi kita tidak ada yang baru, tetap seperti ajar mengajar kita di sekolah, mau kita evaluasi ya kita evaluasi. Dengan apa? Dengan pertanyaan, dengan apa? Pilihan berganda atau apa? Ya tidak atau apa? Evaluasi. Nah, itu tadi yang jadi masalah berarti apakah ini RPP-nya menjadi 2 setelah pembelajaran pertama selesai ketemu nilainya berapa, kemudian RPP kedua dengan pembelajaran yang selanjutnya atau seperti apa gitu, Pak? Oke, ini untuk cerita mengukur rendah dan meningkatnya seperti itu.
Oh, ini cerita RPP. Oke. Ini kan RPP kalian kan RPP tematik semua. Kalian coba buatkan RPP sederhana yang berhubungan dengan mata pelajaran yang di dalam rancangan aktualisasi. Buatlah di situ seperti RPP yang ada, tapi singkatlah sesuai dengan RPP kalian mengajar untuk pembelajaran materi ini tadi. Bisa paham ya? Kan RPP kalian itu kan tematik. Rancanglah RPP itu karena nanti ada kegiatannya membuat RPP. Kan ada kegiatan contoh ya, membuat RPP. Berarti buatlah RPP sesuai dengan materi judul kalian, materi apa gitu. Oh, materi RPP sederhananya ya, Pak ya? Iya, RPP sederhananya buat gitu. Ya, sesuai materi saja. Sesuai dengan materi itu gitu. Baik di sana ada evaluasi, buat itu kisi-kisinya, buat macam-macam. Buatkan di RPP itu yang sederhana yang untuk itu gitu. Itu untuk berapa kali pertemuan, Pak, RPP-nya? Oh, terserah. Kalau bisa kalian selesaikan dalam 3 minggu itu berapa kali pertemuan, dapat nilai, dapat hasil, ya udah selesai. Misalnya materi itu kalian selesaikan seminggu, ya seminggu kalian bekerja. Kalau kalian selesaikan itu dalam 3 minggu, ya 3 minggu kalian bekerja. Itu kan tergantung kalian. Kita kan tidak ada pastikan berapa lama. Cuman kalian kan dikasih range waktu itu kan 1 bulan. 1 bulan itu 3 minggu itu di lokasi, 1 minggu itu kalian membuat laporan. Itu kan range waktu 1 bulan. Karena itu nanti di jadwal itu jangan kalian buat tanggal sekian, buat range gitu. Pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan. Buat RPP-nya apakah dilampirkan ke dalam rancangan aktualisasi? RPP itu kan nanti di laporan akhir. Kan kalian membuat RPP, di rancangan aktualisasi kan tidak ada RPP. Ini kan masih merancang. Iya kan? Ya. Merancang itu kan merancang. Rencana, masih merencanakan. Rencananya apa? Membuat RPP. Nanti sesudah kalian buat RPP dalam saat aktualisasi itu nanti akan kalian buatkan sebagai dokumen di laporan akhir aktualisasi. Gitu. Bisa? Sampai di situ sudah ada isu, ada latar belakang, ada prioritas, isu prioritas, ada masalah prioritas dengan USG, ada judul, selesai. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak, jelas. Biar saya masuk ke matrik. Ada yang mau ditanya Kak Enyon, Pak. Oke, silakan. Gini Pak, saya kan mau ngangkat ini masalahnya peningkatan minat baca siswa melalui gerakan literasi. Ya. Ini alasan saya ngambil ini Pak, waktu di sekolah saya itu kan perpustakaannya ada, ya. Gurunya banyak, bukan gurunya banyak, bukunya banyak, tapi malahan tidak pernah disentuh anak-anak Pak. Buku-buku yang ada di situ, Pak. Banyak yang di sekolah itu kan baru saya ditempatkan di situ. Ya. Kalau kita kasih tugas, misalnya anak itu kan kita kasih tugas tuh mereka tuh malah suka nyari di di Google atau di apa, mereka tuh malas buka buku gitu Pak. Jadi bisa enggak kira-kira itu jadi itu Pak. Terus satu lagi nanti kalau seandainya dibuat RPP itu gimana cara buatnya ya Pak? Saya juga bingung. Gitu aja Pak. Itu terima dia. Kasih. Terima kasih Enyon. Itu saya bilang, kalian selalu larinya ke judul dulu gitu. Kalian harus bisa membreakdown. Oke lah, kalian ambil judul. Kalian harus bisa breakdown apa isunya, apa masalahnya. Saya kan ini berproses tadi. Kira-kira apa isunya dulu. Terus apa penyebab isunya? Baru ke judul. Sekarang yang kalian sampaikan itu judul. Kalian harus breakdown lagi itu ke isunya. Karena nggak bisa nanti tulisan itu cuma judul. Harus ada isunya, harus ada masalahnya. Ini, waktu penguji itu, ada 5 yang dinilai. Yang pertama, ada nggak hubungan benang merahnya antara judul, isu, sama masalah? Kalau judulnya kemana, isunya kemana, masalahnya kemana, nilai kalian pasti tidak bagus. Karena itu proses itu saya minta
Itu dari isu dulu ke masalah sehingga muncul judul. Karena itu judul tadi kan masalah yang dipositifkan ditambah fokus ditambah lokus. Dari tadi kan semua kan larinya saya mau mengangkat judul. Judulnya ini. Nah, kalian kan udah lompat dulu karena kalian mungkin image kalian di luar itu sudah dapat referensi yang bagaimana, tapi kalian tidak bisa memasukkan isu itu mana, masalah itu di mana. Kayak tadi, peningkatan literasi. Nah, kamu sendiri aja kan nggak tahu apa yang mau saya buat. Ya karena kamu dapat judul gitu. Tadi tidak mau buku banyak, ruangan ada tapi tidak mau baca. Nah, sekarang apa isunya di sana? Bisa nggak kamu masukkan dalam satu narasi bahwa murid di sana tidak mau membaca, tidak mau masuk perpustakaan, rendahnya murid untuk membaca. Mungkin itu isu. Apa latar belakangnya? Kamu bisa data berapa orang murid yang nggak bisa, karena kamu bilang banyak. Berapa orang banyaknya? Terus kenapa dia nggak mau masuk perpustakaan baca? Kenapa? Gitu. Maaf Pak, bukan muridnya banyak Pak, bukunya yang banyak. Muridnya yang saya ambil rencananya kan kelas 5 yang saya ajar tuh cuma 3 orang Pak. Ya terus? Nggak mau dia masuk perpustakaan? Katanya malas Bu, katanya kalau kita kasih buku, misalnya buku tugas apa kalian belajar ya kita sama-sama ke perpustakaan gitu. Iya Bu, katanya. Terus kita kasih itu, ditanya kita besoknya, udah Bu, cari di mana? Google katanya. Iya, gitu karena ya, itu Pak. sekarang mungkin itu tadi isunya tadi lemahnya atau rendahnya siswa yang masuk ke membaca buku di perpustakaan. Kenapa? Mungkin minat dia melihat buku itu tidak menarik. Tidak ada menarik melihat buku di perpustakaan. Kan anak-anak sekarang jangan kita samakan anak-anak yang zaman dahulu sama sekarang. Sekarang ini sudah tinggal buka HP ada di Google semua. Tunggal bagaimana? Ngapain kita paksakan dia ke perpustakaan kalau memang di Google semua? Itu kan jadi kita berkontradiksi sama murid-murid kita. Yang udah zaman sekarang ini, kayak saya sekarang, bikin tulisan itu tidak pernah saya buka buku, tinggal saya cari semua di Google ada. Karangan siapa, judulnya apa, ada semua. Apakah kita kembali lagi ke zaman dahulu lagi memasukkan itu ke perpustakaan? Masih belum lagi perpustakaan itu mungkin buku itu tahun-tahun 80 berapa, 90 berapa gitu. Padahal kalau di Google itu lihat mengenai cerita ini pasti ada di Google. Karangan kapan, tahun berapa ada. Itu jadi mungkin Enyon itu kalian mungkin bedakanlah yang zaman dahulu sama zaman sekarang. Karena banyak itu sekarang guru-guru itu mempermasalahkan itu murid itu tidak mau ke perpustakaan. Gimana? Ada tertarik nggak di perpustakaan? Memang buku di sana nyaman nggak dibaca? Nah, sekarang bagaimana kalian membuat guru itu membuat nyaman murid itu membaca di sana? Atau siapkan aja di sana apa? Komputer di sana. Biar mereka buka komputer sendiri membuka buku yang ada di sana. Daripada kalian paksa dia membuka buku, jangan-jangan buku itu pun berabu tuh. Ada berayap lagi ada di sana. Kotor lagi kan? Mungkin di situ dia nggak nyaman. Mungkin tempat duduknya juga nggak nyaman. Jadi kalau dia buka di HP, di laptop, di mana-mana bisa dia buka. Jadi buatlah inovasi. Tadi misalnya susah dia ke perpustakaan. Mungkin ada inovasi dari Enyon. Apa sih inovasi bisa dia masuk ke perpustakaan? Itu yang mau kita cari. Gitu. Apa inovasi sehingga dia itu bisa masuk ke perpustakaan? Kita paksa, kayak saya misalnya. Saya mau nulis, disuruh saya pergi ke perpustakaan provinsi. Ngapain saya pergi ke perpustakaan provinsi? Saya punya fasilitas untuk itu semua. Nah, begitu juga mungkin Enyon ya bisa. Buatlah inovasi, kalau soal baca-membaca itu buatlah inovasi. Buatlah kegiatanmu yang berinovasi biar bisa murid-murid itu menarik terhadap membaca di perpustakaan. Mungkin ada cara-cara yang lain bisa kamu buat. Atau mungkin siapa yang pergi ke perpustakaan dikasih kacang hijau, ya macam-macam lah, banyak caranya. Mungkin dikasih pita, dikasih apa namanya itu, bed nama atau apa yang lambang. Orang-orang yang membaca seminggu sekian sekali saya kasih reward, dikasih ada tempelan yang di baju itu apa namanya itu? Pin, dikasih pin.
Bisa jadi dikasih PIN, dikasih apa, ada reward sama mereka yang biar makin sering ke perpustakaan. Banyak cara, Enyon, banyak cara lah. Bagaimana biar mereka, karena kamu tadi mau ngangkat menarik membaca, karena tidak kurangnya menarik. Itu mungkin kira-kira itu, Enyon, yang bisa saya jawab ya. Mungkin apa? Menurutnya gimana? Enyon masih dengar? Hah? Pak, Enyon itu sinyalnya terputus. Aduh, jaringannya Pak mungkin. Saya udah bicara jauh. Saya udah bicara jauh tadi enggak? Tapi kedengaran Pak, dengar saya Pak. Dengaran ya? Oke. Ya, cuma Itu tadi maksud saya itu. Jangan paksakan murid itu untuk kemauan kita. Lihatlah, ini zaman teknologi udah tinggi sekarang ini. Tadi Enyon bilang, wah, udah ada HP, Bu, lebih enak kami. Ya benar. Ngapain juga kita paksa dia gitu. Tapi buatlah inovasi yang menarik itu. Bagaimana mereka, kalau Enyon mengharapkan mereka ke perpustakaan, buatlah inovasi mana mereka bisa tertarik ke perpustakaan kalau memang itu tujuannya. Buatlah buku itu menarik, atau buatlah ada apa di perpustakaan itu sehingga mereka menarik. Oke? Ya Pak. Bisa ya? Jelas sampai di situ ya? Biar saya lanjut dengan matrik. Oke ya? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi buatlah inovasi untuk itu. Oke. Sekarang saya ke matrik. Oke, matrik itu ada kolomnya 7. Ya, kolomnya 7. Ke samping, kolomnya 7, bukan ke bawah ya. Kolom itu ke samping ya. Kalau ke bawah itu apa ya? Baris, Pak, baris. Baris ya. Kalau ke samping itu kolom ya. Ke bawah baris ya. Ini kolom ke samping 7. Kolom pertama itu apa? Nomor. Kolom kedua itu apa? Kegiatan. Kolom ketiga itu apa? Tahap kegiatan. Kolom keempat itu apa? Nilai dasar aneka. Apa? Nilai apa? Kalimatnya apa sih? Nilai dasar. Nanti saya kirimlah nanti apanya kolomnya itu. Terus yang kolom kelima apa? Nilai organisasi. Ya, nilai organisasi atau nilai apa? Visi misi. Organisasi, visi misi. Visi misi. Yang ketujuh itu nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi. Ada 7 kolom itu. Isilah itu. Misalnya nomor 1, kegiatan 1 tadi membuat RPP. Ya, membuat RPP. Apa tahap kegiatan itu membuat RPP? 1, menyiapkan bahan. 2, menyusun RPP. Terus apa? Mencetak RPP. 3, tahap kegiatan. Tahap kegiatan itu adalah bagaimana itu menyelesaikan kegiatannya. Tahapan. Misalnya apa? Mau belanja ke pasar. Apa yang perlu kita siapkan? Pertama, menyiapkan keranjang. Kedua, menyiapkan uang. Ketiga, apa? Menyiapkan plastik. Terus belanja. Nah, udah belanja di sana, udah. Hasil outputnya apa? Belanja. Ya belanja. Tersedianya bahan belanja. Nah, itu dia. Kira-kira gitulah. Ada nomor, kegiatannya apa, tahap kegiatannya apa. Tahap kegiatan itu usahakan maksimal cuma 4. Jangan sampai 7, 8, 9. Singkatlah. Bisa di-press jadi maksimal itu cuma 4 tahap kegiatan. Outputnya itu apa kalimat di output? Tersedianya. Misalnya membuat leaflet. Tahap kegiatannya apa? Menyiapkan, membuat, mencetak leaflet. Apa outputnya? Tersedianya leaflet. Oke? Terus yang apa hubungan dengan keaneka? Jadi setiap kegiatan itu harus ada anekanya. Akuntabilitasnya apa? Nasionalismenya, etika komitmen mutu, dan anti korupsi. Tapi cuman ambil satu indikator. Misalnya akuntabilitas. Indikatornya apa? Jujur. Jujur itu narasikanlah jujur itu berhubungan dengan kegiatannya. Saya membuat RPP, saya melaksanakan dengan jujur untuk menyusun dan menyelesaikan RPP-nya sampai selesai. Itu untuk akuntabilitas. Buatkan juga dengan nasionalismenya, ambil satu indikator aja. Sampai seterusnya, sampai anti korupsi. Jadi dalam satu kegiatan itu harus ada anekanya. Kegiatan 2 juga harus ada anekanya dengan narasinya sampai kegiatan yang keberapa. Kolom kelima, apa itu? Nilai-nilai organisasi. Apa? Mungkin di klien, di mana tuh?
di profil itu pasti ada nilai organisasi. Hubungkanlah kegiatan itu dengan visi misi mana yang di dalam profil itu. Begitu juga kegiatan 7, hubungkanlah itu dengan nilai-nilai organisasi yang ada di profil kalian. Selesai. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesai. Mungkin sesudah itu nanti baru di bawahnya itu adalah dampak. Apa dampaknya? Apa manfaatnya dari kegiatan itu terhadap stakeholder, terhadap instansi, terhadap peserta. Itu manfaatnya, buatkan di bawah. Sampai di situ jelas? Ini dicatat atau didengar aja? Dicatat atau didengar? Dicatat dan didengar, Pak. Dicatat dan didengar. Mantap. Oke. Sampai di situ selesai. Udah selesai bab 4. Rancangan aktor sudah selesai. Jadi kalau kalian itu sudah ada judul, coba breakdown itu bagaimana isunya, bagaimana masalahnya. Saya nggak mempersoalkan itu kalian dapat judul, nggak persoalkan. Karena boleh dari judul dulu, baru timbulkan masalah. Boleh dari isu masalah baru masuk judul. Nah, tinggal nanti kalian lihat, ketemu nggak benang merahnya. Karena dari satu penilaian penguji, ada benang merahnya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Berapa jumlah kegiatan? Kegiatan itu minimal 5. Kalau 4 itu nilai kalian masih 80. Kalau 5 itu ke atas sudah 90-an. Ya, kegiatan. Yang ketiga, apa yang dinilai? Bagaimana kalian mempresentasikannya? Bagus nggak mempresentasikannya waktu 10 menit? Yang keempat, apa? Bagaimana kalian menjawab pertanyaan daripada penguji? Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang dinilai? Bagaimana kalian menulis di dalam laporan itu? Rapi nggak? Aturannya pas nggak? Redaksinya gimana? Gitu. Hanya 5 poin itu aja yang dinilai oleh penguji nanti. Termasuk coach. Gitu. Oke? Sampai di situ selesai. Karena bab 5 itu penutup, daftar pustaka, dan biodata. Selesai. Wah, ini sudah melebihi 1 jam saya ngajar nih. Iya, hebat ya. Kalian konsultasi, Pak. Iya, 9 sampai harusnya kan 2 jam. Oke, nggak masalah. Yang penting kalian jelas semua. Ini sudah mantap. Sampai di situ, ada yang mau dipertanyakan? Pak, masalah daftar pustaka, Pak. Itu kan ada aturan penulisan daftar pustaka, Pak. Itu bagaimana, Pak? Daftar pustaka itu kan ngambilnya dari mana? Dari modul-modul yang ada. Modul, iya. Penulisannya itu terserah, tapi ya yang umum lah cara penulisannya gimana, kalau namanya di mana, tahunnya berapa, mana yang lebih tua itu kan lebih duluan. Yang lebih muda itu kan di bawah. Terus berdasarkan abjad, kan itu yang umum-umum itu aja lah cara penulisan daftar pustaka. Oke, ada lagi? Ini sekalian konsultasi ya, Pak. Yap. Jadi isu yang saya angkat ini kan isu utamanya yaitu rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 01 Belitang. Apakah di isu ini harus mencantumkan materinya atau tidak, Pak? Oh, belum. Kalau di situ belum. Jangan masuk dulu, cuma matematika aja. Oke. Berarti hanya sampai ke matematika. Kemudian setelah ketemu isu prioritasnya, kemudian melakukan terpisah lagi menggunakan USG ini. Ya, masalahnya kemudian ditemukanlah belum adanya media pembelajaran pada mata pelajaran matematika di SD Negeri 01 Belitang. Kemudian setelah ketemu masalah prioritasnya, kemudian judulnya meningkatkan hasil pembelajaran matematika pada materi operasi hitung pecahan
Ya. Dengan menggunakan media pembelajaran puzzle pecahan pada kelas 5 SD Negeri 01 Blitar. Kira-kira gimana, Pak? Mantap, mantap. Langsung kegiatannya apa? Kegiatannya yang pertama adalah membuat RPP. Oke. Kemudian membuat puzzle pecahan. Ya, medianya kan? Ya, membuat Oke. medianya. Terus? Kemudian setelah itu baru pelaksanaannya. Pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Ya, pelaksanaan pembelajaran. Terus selanjutnya? Setelah itu melakukan analisis pretest dan post-test. Analisis atau evaluasi? Evaluasi dulu apa analisis dulu, Oh, Pak? evaluasi dulu baru analisis. Iya. Oh, berarti evaluasi. Jadi dulu. evaluasi itu nanti ada nilai. Analisis itu nilai itu mau diapakan? Mau dibuat iya. remedial kah? Mau diapakan? Itu evaluasi. Berarti evaluasi. Wah, sudah mantap ini kayak gitu. Udah kita putus aja lah. Saran ini kita langsung presentasi besok aja nih. Hah? Ini masih rancang-rancang, Pak. Iya, yang 9 itu bisanya harus begitu gitu. Harus ada niat, harus ada semangat untuk membuat itu gitu. Ya. Gimana kawan-kawan sekalian? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mantap. Bisa, Pak. Mantap, sangat ya. Kelompok 2, semangat. Mantap. Berarti Ya, Pak. ini ini tadi udah ada nih, udah ada gambaran. Siapa tadi? Si Denar. Denar udah ada gambaran. Nah, nanti kalau misalnya apa? Oke, konsultasi ke Denar. Desi gimana? Udah jelas Desi? Ada yang mau disampaikan? Jelas, Pak. Jelas, mantap. Nanti kalau perlu kalian kalau dekat-dekat di sana ya kumpul lah di kafe di mana sama-sama kan nggak ada masalah ngomong-ngomong di situ ngerjakan sambil laptop ambil ini kalau perlu nanti panitia Pak Dasyanto suruh siapkan kopi di sana kan nyaman apa kan ya kalau Bisa dibantu Pak nanti Pak. Oh iya kalau COVID itu kita prokes yang benar lah gitu prokes yang penting prokes saja masker 2 lapis kita ketemu di sana boleh lah. Nanti kalau Pak Dasyanto nanti waktu laporan akhir coach datang ke sana kah? Datang Pak katanya. Kayaknya datang Pak. Ya? Ya, tatap muka. Datang ya? Iya, Pak. Jangan kayak di Sambas kami tak datang. Disuruh apa juga, disuruh blended juga. Waduh. Sebaiknya sih datang Pak karena mempertanggungjawabkan tulisan ini kan mesti iya, harus waktu laporan dengan ininya. Ya. Laporan akhir kan? Iya. Iya. Di blended itu enggak sampai akhir itu kami enggak pernah ketemu sama peserta. Mestinya begitu Pak. Harusnya ketemu Pak. Iya, enggak tahu udah kita bilang ke sana padahal di situ dibuat klasikal. Tapi enggak ada nyata klasikal, semua blended gitu. Oh, syukurlah kalau misalnya nanti di Skado kita ketemu gitu, Pak. Jadi enak. Kita ada klasikalnya Pak nanti Pak. Ya itulah ada kan pasti ya. Ada klasikalnya Pak ya. Jangan jadi klasikal itu diblendedkan sama dengan Sambas. Enggak. Janganlah. Enggak Pak, kita ada klasikal ada tetap mukanya Pak juga. Oke. Akan jadi bisa nanti ketemu sama kawan-kawan di sini sama Enjo sama siapa bisa ketemu sama Pak Dasyanto gitu kan. Nah, ya. Soalnya saya kalau ke Skada itu sering ke sana karena ke BPPD sama Pak Ahmad tuh. Dulu kan sekarang udah di PU. Udah di PU deh sekarang ya? Ya, kepala dinas PU Pak sekarang. Nah, PU. Kemarin kan dia di BPBD tuh. Itu kawan saya itu bilang sama dia tuh, Bapak itu kemana-mana kok bawa kacang goreng terus gitu. Apa kacang apa nama itu yang digoreng itu? Kacang goreng Pak. Ah, dia itu kemana mau ke Jakarta kemana selalu ada di kantongnya itu kacang goreng. Saya sekarang udah enggak lagi kan kayaknya Pak. Oh enggak. Saya yakin curi-curi. Karena udah sakit juga dia. Nah, itu dia. Informasi teman-teman di PU beliau udah sering sakit-sakit sekarang. Iya, dia itu karena malah istrinya masakkan dia kacang goreng itu diplastiki, dikampeli, dibawa kemana-mana gitu. Iya. Itu kawan saya itu. Nah, jadi sekarang apa? Kurang sehat dia ya? Atau udah sering sakit? Kolesterol dia suka tinggi naik? Ya sejak sejak beliau itu pernah sakit kemarin juga ada surat cutinya ke kita, cuti sakitnya. Mungkin pola makannya udah ditinggalkan. Saya tanya-tanya kawan-kawan juga di PU, masih sering nggak nih Pak ini ngantongin kacang goreng? Udah nggak pernah lagi katanya. Jadi, kalau saya itu ketemu dia itu, saya langsung bilang, Pak, coba lihat tasnya. Wow, udah berkambel-kambel di situ kacang. Ya udah kita ambil. Ya memang.
kadang-kadang juga sering ketemu rapat, misalnya rapat dengan Pak Bupati, beliau itu dengar rapat itu sambil punya Pak dia. Iya. Itu udah unik. Jadi orang itu ada unik-uniknya. Saya nggak tahu yang 10 ini mau kita lihat dulu ada unik nggak yang 10 ini gitu nanti. Betul. Oke, makasih Pak Dasyanto. Gimana Ya, sekalian makasih juga, kawan-kawan? Udah clear, udah jelas? Clear Pak, jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih Pak. Oke, nanti konsultasi lagi dengan Pak Hamka lah, nyaman Pak. SMS langsung Pak Hamka. Pak, kami buat begini ya. Nanti sama si siapa? Dar apa? Nah, nanti saya kirimkan nanti PowerPoint-nya yang masalah apa? Yang ini ya, PowerPoint untuk rancangan aktualisasi ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kalimat kata yang salah, itu semua proses pembelajaran ya. Salam sehat selalu, semangat dan sukses selalu buat kalian. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Oke. Saya live ya. Silakan Pak. Oh itu Pak Danar. Pak Danar. Hah? Gimana Pak? Pak Danar. Ya. Soal literasi atau referensi boleh ajak kawan nanti. Ke kantor aja. Oh iya Pak. Nanti jangan sendiri-sendiri, kalau bisa satu kelompok aja gitu. Karena ini apa? Saya dengan Pak Farudin ada komunikasi juga tadi. RA atau rancangan sampai LA kawan-kawan yang udah duluan ini kami tidak kasih pinjam, hanya cukup dibaca di kantor aja Pak. Oh itu. Ya karena apa? Karena udah banyak yang tidak kembali ini. Termasuk Joy. Dipinjam katanya, cuma tidak balik-balik ke kita. Kita juga tidak bikin kartu pinjamannya kan. Yeah. Nah, kalau misalnya hanya untuk kita referensi, hanya melihat bentuk tulisan, sistematika dan bagaimana bentuk tulisan dan besarnya, banyaknya halaman, terus ukuran kertas, boleh datang ke kita nanti ya. Ya, siapa? Ya, saya tadi mau mengkonfirmasi bahasanya Pak Bosman bahwa pakai ukuran folio, tidak, kita pakai ukuran kuarto Pak di sini. Oh, kuarto. Ya. Berarti 4 ya Pak? 4 ya berarti Pak? Ya, 4. Karena nanti aja Bapak kapan dengan kawan-kawan bisa ke Skadau. Ini kan sudah selesai ini. Sinkronus sudah selesai ya kan. Tinggal itu tanggal berapa? Tanggal 8 nanti ya. Nah, itu sebelumnya coba komunikasi dengan kawan-kawan lain datang ke Skadau aja. Kita lihat bentuk ininya, bentuk RA-nya ya. Ya, Pak. Oh ini Pak, kalau tadi pedoman penulisan jadi kapan ya Pak bisa? Itu saya juga belum dapat sistematika penulisan. Mestinya kan kita dikasih sistematika penulisan kan supaya jadi ada pedoman. Rangkanya Pak. Ya, kerangka penulisannya. Cuman kita sampai sekarang belum terima. Nanti saya coba komunikasikan dengan Pak Farudin. Saya rasa sih enggak ada perubahan dari angkatan-angkatan sebelumnya, sama aja. Oke. Untuk gambaran boleh lah, itu saya bilang untuk gambaran boleh datang ke Skadau nanti lihat punya kawan-kawan yang udah duluan, itu aja sih. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada kegiatan lagi nggak deh? Tidak ada Pak sepertinya. Tinggal menyelesaikan tugas Pak. Tugas. Ya kalau begitu udah boleh live aja ya. Ya Pak. Ayo. Selamat siang. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Kan lift semua kan? Malang Bapak ngangkat isu ternyata terbalik Kakak. Untung Kakak tadi pertanyaan. Siapa salah? Ya, isu ya, kan Kakak kan dari intinya orangnya. Jadi isu terbalik. Jadi yang diangkat ya. Jadi menurut Kakak ada cocok deh, maka Kakak tuh bingung. Maka tadi aku tanya, Kakak nanya, ya maksudnya.